Haleluya, kita akan baca satu firman ya. 2 Korintus pasal kelima ayat ke-17. 2 Korintus 5 ayat 17, kita baca satu ayat ini bersama. Sebagaimana tertulis di depan ya. 3, 4. Jadi jika seseorang ada di dalam Hamasiah, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu. Lihatlah, segala sesuatu telah menjadi baru. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh dinyatakan bagi kita. Baik kita anak Tuhan yang ada dalam gedung ini dan anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah melalui streaming yang disiarkan dari tempat ini. Ya, kita mengucap syukur sebagaimana Tuhan bekerja terus-menerus memproses kehidupan semua orang, khususnya mereka yang telah Tuhan tetapkan sebelum dunia dijadikan atau diciptakan untuk memperoleh keselamatan ya. Ketika dikatakan sebagai manusia yang baru, kita mengingat ketika Yeshua berkomunikasi dengan salah seorang Farisi ya. Si Nikodemus. Ya. Nikodemus, Yeshua berkata kepada Nikodemus, ya, apabila seseorang itu ingin melihat kerajaan sorga atau memperoleh keselamatan, maka dikatakan oleh firman Tuhan, dia harus dilahirkan kembali, ya. Tetapi Nikodemus seorang yang boleh dikatakan seorang Farisi yang ahli kitab Torah, dia tidak mengerti, ya. Sehingga dia bertanya kepada Yeshua sebagaimana kitab Yohanes pasal ketiga. Nikodemus berkata kepadanya, bagaimana mungkin seseorang dilahirkan setelah dia menjadi tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan untuk kedua kalinya? Jadi kesalah pengertian, ya, kesalah pengertian. Salah tafsir kalau kemarin kita belajar dalam sebagai umat pilihan, si Avram dengan Sarah salah menafsirkan firman. Demikian juga Nikodemus seorang ahli Torah, ketika Yeshua mengatakan bahwa jika seseorang tidak dilahirkan dari atas, dia tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan sorga. Sehingga timbul pertanyaan tadi. Ya. Tetapi Yeshua menjawab, menerangkan lebih lanjut. Kita lihat aja satu kitab Yohanes pasal 3 ya. Ayat ke-5 mulai ya. Injil Yohanes pasal 3 ayat 5. Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Apa yang telah dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang telah dilahirkan dari roh adalah roh. Karena itu janganlah heran karena aku berkata kepadamu,
seharusnya lah engkau dilahirkan dari atas. Puji Bapa Yahweh, ya ini satu penjelasan kembali ketika kita belajar tentang umat pilihan dari kitab Kejadian. Orang yang mempunyai level iman seperti Avram dan juga Sarai juga bisa salah menafsirkan firman. Ya. Demikian juga seorang ahli Torah, orang Farisi yang bernama Nikodemus ini, dia juga tidak mengerti. Ya. Tetapi kita mengucap syukur pada akhir zaman ini begitu banyak rahasia-rahasia yang Tuhan mau buka supaya kita ngerti apa sih maksud Tuhan. Ya. Kita harus menyadari sebagaimana tertulis bahwa manusia itu dikandung oleh ibu yang berdosa, ya, ibu yang berdosa, ya. Kemudian dilahirkan oleh ibu yang berdosa, dan setelah dia lahir, dia hidup di dalam lingkungan dosa. Dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga kalau dia berdosa. Ya. Karena itu Tuhan mampu memberikan caranya. Ya. Caranya bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, karena itu memang kehendak Tuhan. Ya. Tuhan sedang memulihkan kembali agar semua ciptaannya itu berjalan sesuai dengan kehendaknya. Termasuk supaya kita, karena kesalahan satu orang, maka semua manusia, ya, kalau dia tidak dilahirkan kembali, dia akan binasa. Ya. Karena itu Tuhan mengajarkan kepada kita sebagaimana tertulis dan kita bacakan tadi, kita ini haruslah menjadi ciptaan yang baru. Ya. Karena itu diajarkan oleh firman Tuhan. Karena Yesus tadi kan bilang, kalau dia tidak dilahirkan dari air dan roh, maka dia tidak akan bisa masuk. Ya. Nah, disitulah kita diperkenalkan oleh Tuhan. Sehingga beberapa ayat firman Tuhan menyatakan, khususnya dalam kitab Roma pasal 6. Ya. Kita yang dikandung oleh ibu yang berdosa, lahir dari ibu yang berdosa, hidup di dalam dosa, ya, hasilnya dosa. Karena itu kita harus, yang dosa ini harus dikuburkan, harus dibinasakan. Itulah yang kita kenal kita harus bertobat. Ya. Apa yang dilahirkan dari dosa ini harus dikubur. Dikubur bukan sembarang kubur, dikubur di dalam firman. Ya. Karena itu Yeshua jelas menyatakan bahwa orang yang dibaptis, ya, dibaptis artinya diselam, ya. Ini yang seringkali, walaupun saya seringkali ngomong, ya, kadang-kadang kalau kita ngomong kamu harus dibaptis, ya. Nah, seringkali juga kita masih ngomong kamu harus dibaptis selam, lah ngawur-ngawur aja, berkali-kali diomongin. Kamu tuh harus dibaptis selam, bukan dibaptis percik. Berarti engkau nggak ngerti apa artinya baptis. Saya nggak maksud saya. Seringkali kamu tuh nggak boleh harus dibaptis percik, harusnya baptis selam. Baptis itu artinya selam. Kita nggak. Jadi jangan ngomong salah ngomong. Ngomongnya salah ya akhirnya ya hasilnya ya salah. Kalau ngomong sama orang, ya, bilang kamu tuh harus diselam, kan dia nanya apa itu selam? Selam itu baptis. Nah, tetangga. Cuman kalau ngomongnya kamu
kamu itu baru dibaptis percik, belum dibaptis selam, ngawur itu namanya. Ya saya belak-belakan aja, ngawur. Itu salah itu. Kalau bilang kamu tuh harus diselam, kalau memang mau bilang baptis atau kita harus menghindari kata baptis percik, baptis selam, itu salah. Baptis ya baptis aja. Atau kalau nggak mau pakai baptis ya kamu harus diselam. Nanti kan orang nanya, apa itu selam? Lah baru kasih tahu. Baptis itu artinya selam. Nah, diselam artinya dikuburkan, ya. Dikuburkan itu Yesua berkata, ya, Yesua berkata dari kitab Yohanes tadi, ya. Kita harus dilahirkan dari air dan roh, ya. Kita harus dilahirkan dari air dan roh, ya. Nah, tubuh lama kita ini, ya, harus dikubur dalam air di dalam firman. Setangkap. Air itu melambangkan firman, ya. Tadi kan Yesus bilang, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu nggak bisa masuk. Karena itu manusia lama kita ini harus dikubur melalui baptisan. Baptisan itu artinya diselam. Dikubur dalam firman. Dikubur bersama Yeshua Masiah. Ya. Dan kemudian kita keluar dari air. Inilah lahir dari air, lahir dari firman, lahir sebagai ciptaan yang baru. Setangkap, ya. Setelah kita dilahirkan sebagai ciptaan yang baru, memang masih bayi rohani. Karena itu kita perlu mendapatkan makanan yang cukup sebagai bayi rohani. Ya, supaya pertumbuhan iman kita itu benar. Kalau saudara ingat cerita tentang siapa itu? Moshe. Ya. Moshe ketika umur kurang lebih 3 bulan, ya karena ibunya anak ini kan udah mulai besar. Ya. Sedangkan perintah Firaun, anak laki-laki orang Israel harus dibunuh, ya. Nah, setelah anak ini semakin besar kan, ya umur 3 bulan ya, dia mau buang, tapi dia mau bunuh kan nggak tega. Namanya ibu mana ada yang tega bunuh anak sendiri. Ya dia buanglah, ditaruh di dalam keranjang, dibuang ke sungai, ya. Dan diketemukanlah, itu cara Tuhan dengan anaknya Firaun. Tetapi yang mau saya tekankan di sini, Tuhan memperlihatkan kepada saudara dan saya, Tuhan tidak punya rencana untuk memberikan Moshe yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Karena itu sejak dia dibuang oleh ibunya, ya, dipungut oleh anak Firaun, Tuhan tidak membiarkan orang lain menyusui Moshe. Bisa tangkap? Ya. Kan si Miriam yang ngikutin terus adiknya, ya namanya adik kan. Ya mungkin disuruh ibunya, kamu ikutin itu. Supaya ketahuan siapa yang dapat. Tetapi yang Tuhan mau kasih lihat, sejak dia dari kandungan sampai dia harus dilepaskan oleh ibunya, Moshe itu tetap mendapatkan makanan yang murni, yaitu dari ibunya. Ibu kandung. Benih yang murni dari keturunan orang pilihan Tuhan itu tetap menjadi makanan si Moshe. Lah artinya kita pun di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Setelah kita lahir baru, menguburkan manusia lama dalam baptisan,
kemudian bangkit, lahir baru, lahir dari firman, keluar dari air, lahir dari firman. Kita harus menerima makanan yang murni, jangan campur aduk. Supaya pertumbuhan iman kita itu benar-benar murni. Sehingga tidak akan pernah bisa tergoyahkan oleh situasi dan kondisi dunia yang memang semakin buruk. Ya. Karena itu kan memang sudah dikatakan oleh Tuhan. Ya. Firman Tuhan katakan dunia ini dikuasai oleh si jahat. Ya. Dunia ini dikuasai oleh si jahat. Si jahat tidak akan pernah membiarkan manusia yang sudah dia taklukkan sejak di Taman Eden itu, ya, dia tidak akan membiarkan mereka ditarik kembali oleh Tuhan. Ya. Dan dia punya atau dia masih punya kuasa untuk menahan manusia yang dia kuasai. Jangan sampai terjadi pertobatan. Jangan sampai terjadi mereka kembali menjadi anak-anak Tuhan. Karena itu dia punya berbagai macam cara agar manusia yang dia kuasai benar-benar tetap ada di dalam kuasanya dia. Ya. Karena itu berbagai macam cara dia lakukan. Ya. Apa yang dilakukan? Ya, dia bikin mungkin kalau kita dalam kesulitan yang ngeluh terus. Ya, ngomel terus, marah terus. Nah, itu kan bukan karakter Tuhan. Itu karakter setan. Ya. Membuat kita manusia tidak pernah hidup dengan damai sejahtera. Nah, itulah yang diberikan oleh setan sehingga dia mengeluh terus sampai binasa. Nah, disinilah kita melihat setan boleh bekerja dengan cara dia untuk tetap mempertahankan manusia yang sudah dia kuasai, jangan sampai lepas dari genggamannya. Tetapi ingat ya, Tuhan punya kuasa yang lebih besar daripada si setan. Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan manusia yang memang sudah dia tetapkan untuk diselamatkan. Sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah menetapkan siapa yang akan diselamatkan. Ya. Dan rencana Tuhan kita sudah belajar. Rencana Tuhan itu tidak mungkin gagal. Ya. Dia punya cara untuk dapat menyelamatkan manusia. Ya. Walaupun manusia ini dikuasai oleh si jahat. Tetapi dia punya cara, dia punya kuasa. Ya. Kenapa? Karena namanya manusia yang hidup, berkali-kali dikatakan di tempat ini, semua manusia ya, selama dia hidup, di dalam tubuhnya ada roh Tuhan. Terlepas dia itu ditetapkan untuk dibinasakan, ataupun ditetapkan untuk diselamatkan, di dalam orang-orang ini ada roh Tuhan. Kalau tidak ada roh Tuhan, maka manusia ini yang kita kenal jadi mati. Kalau dia manusia hidup, berarti masih ada roh Tuhan di sana. Karena itu berkali-kali juga diingatkan dari tempat ini. Dengan segala kecanggihan teknologi dunia ini, ya, kan sudah seringkali kita, karena ya paling sedikit suka ada di film-film kan. Tapi dalam prakteknya memang dilakukan. Ya.
orang-orang yang mempunyai kekayaan-kekayaan yang luar biasa, mempunyai teknologi yang luar biasa, dia membuat biasanya surat wasiat. Ya. Kalau saya mati jangan dikuburkan, tetapi dibekukan, dimasukkan ke dalam ruangan dingin dengan temperatur sekian, sehingga nanti apabila pengetahuan memungkinkan, saya bisa dibangkitkan kembali. Ya, pernah saudara dengar pengetahuan itu? Ya. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, ada tertulis. Manusia itu kalau dia sudah mati, rohnya itu kembali kepada Bapa Yahweh. Jadi walaupun pengetahuan manusia sudah sedemikian canggih, kalau orang itu mati kemudian katanya bisa dihidupkan kembali, itu mungkin bisa hidup. Tetapi bukan lagi dia, karena rohnya tidak ada lagi sama dia. Tetapi itulah yang kita katakan, inilah robot. Saya tanggap. Robot. Oh tapi dia punya karakter sama, itu kan diprogram semua. Itu namanya robot, itu bukan lagi manusia yang hidup. Nah saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, hanya oleh kasih kemurahan Tuhan, saudara dan saya yang saya percaya sudah ditetapkan untuk diselamatkan. Maka Tuhan karena kasih-Nya menyampaikan kebenaran firman ke seluruh pelosok muka bumi. Karena itu jangan heran apabila ada tertulis ya, bahwa Injil itu harus diberitakan sampai ke seluruh pelosok muka bumi, baru tiba kesudahannya. Kita lihat ya, Matius pasal ke 24 ayat ke-14. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa, dan kemudian akan datang kesudahannya. Ya. Ini bentuk kasih Tuhan. Tuhan mau semua manusia di seluruh pelosok muka bumi, sampai yang ada di tempat-tempat yang sangat terpencil, di pulau-pulau yang terpencil, dengan kecanggihan teknologi yang sekarang ada, maka sangat memungkinkan ini terjadi. Tetangga. Tetapi ini bukan berarti orang itu selamat. Tetapi hanya untuk memberitakan kepada manusia, itulah keadilan Tuhan. Semua manusia itu harus mendengar Injil ini. Berinjil artinya berita baik, kabar baik. Kok baik? Ya kabar baik karena manusia ini harusnya binasa. Tetapi kalau kita menerima Injil, menerima kabar baik, kita percaya, maka kita tidak akan binasa tetapi selamat. Karena itu bentuk kasih Bapa Yahweh bagi semua manusia itu rata. Yang ditetapkan untuk diselamatkan, yang ditetapkan untuk dibinasakan, sama-sama dengar kabar baik. Ya. Tetapi ada seperti yang kita percayai. Ya, sebagaimana tertulis, manusia mendengar tapi enggak ngerti-ngerti. Punya telinga tetapi tidak mendengar. Punya mata tetapi tidak melihat, enggak ngerti-ngerti. Kenapa? Yaitu karena dominan di dalam hatinya, di dalam hidupnya itu setan. Anak setan. Ya, kita sudah belajar ada anak setan dan ada anak Tuhan. Itu tertulis. Karena itu Yesus bilang bapakmu setan. Ya. Dan ada tertulis ada anak-anak Tuhan. Ada anak Tuhan, ada anak setan, dan kita sudah belajar dan diajar.
Dan kita melihat di sini, walaupun dunia ini memang dikuasai kegelapan, termasuk yang namanya anak Tuhan dan anak setan, itu karena setan menguasai dunia ini. Tetapi yang namanya anak Tuhan atau roh Tuhan dominan pada seorang manusia. Ketika Injil ini diberitakan, ada tertulis Roma 10 ayat 17. Iman datang dari pendengaran akan firman. Sehingga ketika semua manusia mendengar firman, kalau dia berasal dari Tuhan, ketika dia mendengar firman, maka timbul iman. Ya, timbul iman. Iman itu anugerah. Ya. Karena tidak semua orang yang mendengar firman akan percaya. Ya, nggak usah jauh-jauh kemana-mana, di Indonesia aja lah. Nggak usah jauh-jauh dari kepercayaan lain. Sama-sama menamakan diri judulnya orang Kristen, orang Nasrani. Tetapi kalau diberitakan nama Bapa yang benar, tetap nggak ngerti. Itulah yang punya telinga tapi nggak dengar. Punya mata tapi nggak lihat. Tidak mau menyelidiki. Ini benar apa enggak gitu. Datang sama saya. Tetapi kita sebagai orang pilihan Tuhan, yang telah lahir baru, yang telah menjadi ciptaan yang baru, kita semakin hari semakin rindu untuk mengetahui lebih dalam akan Tuhan, karena kita rindu sebagaimana tertulis untuk mengenal Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach dengan penuh dan benar. Tetangga. Memiliki pengetahuan yang penuh dan benar, bukan pengetahuan asal pengetahuan. Ya, karena banyak orang ini mungkin termasuk salah menafsirkan. Ya, sehingga apa yang tertulis dalam kitab Hosea, umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Segala macam pengetahuan masuk. Padahal firman Tuhan katakan pengetahuan tentang Bapa Yahweh itulah yang menyelamatkan. Tetapi karena itu salah tafsir itu. Segala macam pengetahuan masuk. Pengetahuan dari si jahat pun masuk dan diajarkan. Itu bukan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Pengetahuan yang penuh akan Bapa Yahweh sehingga kita mengenal Dia dengan benar. Seutuhnya. Sehingga karena kita mengenal Dia dengan benar, kita tidak akan pernah bisa tertipu oleh si jahat. Walaupun dunia memang dikuasai oleh si jahat. Kita ada dalam perlindungan Bapa Yahweh yang sempurna. Kita diajar oleh Tuhan untuk semakin hari semakin dalam mengenal Dia. Dan itu hanya bisa dapat terjadi apabila semua apa yang dituliskan atau diberitakan oleh Bapa Yahweh bagi saudara dan saya melalui yang kita kenal dengan lima jawatan itu, baik jawatan sebagai nabi, sebagai gembala, sebagai penginjil, sebagai guru, ya, apalagi nabi, gembala, guru, penginjil, terus apa lagi? Ada 5 jawatan yang kita kenal bahwa itulah jawatan-jawatan yang Tuhan kehendaki ataupun yang harus memberitakan kepada kita semua dan memiliki ini rasul rasul, nabi, penginjil, gembala dan pengajar. Ini yang dikatakan Tuhan, kita baca aja deh. Efesus pasal keempat ayat ke-11 mulai. 11 sampai 13 saja. Sesungguhnya Dia atau Bapa Yahweh sendiri telah memberikan rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar untuk apa? Untuk perlengkapan orang-orang kudus dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Mashiach hingga, perhatikan,
kita semua dapat tiba pada kesatuan iman dan apa? Pengenalan penuh akan Putra Elohim sebagai manusia sempurna menuju taraf kedewasaan kepenuhan amat. Inilah rencana Tuhan. Dia perlengkapi semua bagi kita. Gerejanya. Ya. Karena kita harus melihat juga atau harus mengerti orang yang menamakan orang-orang katakanlah Yahudi ya. Mereka itu tidak terlalu memikirkan apa yang dikerjakan Yeshua. Dalam arti kata mereka tidak begitu peduli dengan, atau saya katakan tidak begitu peduli dengan apa yang ditulis dalam kitab yang kita kenal Perjanjian Baru. Karena patokan mereka adalah Perjanjian Lama dan surat-surat dari para rabi, pengajar-pengajar. Karena itu jangan heran sebagian besar dari mereka seperti dulu mereka memang belum seutuhnya mengenal ataupun mengakui Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kita gerejanya, kita yang dipisahkan. Ya, masih ingat kan gereja kan? Gereja berasal dari kata apa? Ya, kalau gereja ya igrea, ya. Tapi ada dua kata, memang satu igrea, satu juga eklesia, ya. Tetapi dalam bahasa gereja itu sebenarnya berasal kata dari bahasa Portugis yaitu igrea, ya. Tetapi kalau di dalam bahasa Yunani itu mungkin lebih tepat karena memang eklesia. Eklesia itu atau tadi ada dua kata, ek sama kaleo, ya. Eklesia itu artinya keluar, kaleo itu memanggil keluar dari dunia ini supaya Tuhan menyelamatkan. Kita ini gereja. Gereja ini diperlengkapi dengan 5 jawatan ini. Supaya kita mengenal Tuhan kita dengan benar. Saya tanggap. Sehingga kita tidak tertipu dengan berbagai macam pengajaran-pengajaran di luar. Ya. Jangan lagi keluar dari, ya kita mengucap syukur karena gereja itu memang berdasarkan wahyu yang Tuhan berikan kepada Rasul Yohanes. Ya dilambangkan dengan kaki Dian ini. Dan kita mengucap syukur kaki Dian ini memang melambangkan 66 bagian daripada bunga badam. Dan kita mengucap syukur memang kitab suci kita itu terdiri dari 66 kitab. Dan meja roti di dalam tabernakel itu juga di atas meja roti ada 12 roti yang disusun 6. Saya tanggap. Dan memang totalnya 12 itu melambangkan pengajaran. Gerejanya harus diajarkan dengan 66 kitab yang Tuhan berikan melalui jawatan-jawatan ini. Supaya apa? Supaya kita mengenal penuh Tuhan kita dengan benar. Sehingga iman kita semakin hari semakin bertambah sampai titik kesempurnaan. Memang kita nggak tahu sempurna itu seperti apa. Yang tahu iman kita sampai di mana itu hanya Tuhan, kita nggak tahu. Ya, walaupun mungkin dia sudah melakukan mujizat berarti imannya sudah sempurna, belum tentu. Karena mujizat tanda itu adalah karunia, bukan menandakan level imannya sudah tinggi, belum tentu. Karena ada tertulis. Semua mempunyai karunia, ada karunia ini. Tetapi bukan berarti orang yang memiliki karunia ini pasti imannya sempurna, belum tentu. Ya. Tetapi kita mengucap syukur dengan semua talenta-talenta yang diberikan kepada manusia-manusia ini.
Untuk kita melihat bahwa memang Tuhan kita itu luar biasa. Sehingga ketika kita melihat mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Perubahan mujizat yang paling utama adalah keselamatan kita ya. Bukan mau sembuh, mau bangkit, itu bukan ukuran. Orang yang mati bisa dibangkitkan, tapi dia mati lagi. Dan itu belum tentu selamat. Tetangga sama saya. Ya. Yang kita butuhkan adalah mujizat bahwa saya tadinya ditetapkan atau memang harus binasa. Tetapi ketika saya mendengar Injil, iman saya timbul, kemudian saya dibentuk oleh kebenaran firman, sampai saya memiliki perubahan demi perubahan yang terus menerus, sampai memiliki pengenalan yang penuh akan Tuhan, dan karena saya kenal Dia dengan benar, ya, saya sanggup untuk melakukan apa yang saya ngerti apa yang Dia mau. Ya. Ada pepatah yang menyatakan, karena nggak kenal, ya nggak sayang. Tetapi karena kita kenal Dia, maka kita tahu apa maunya Dia. Ya kalau kita berbuat sesuatu, wah ini kalau saya bikin gini, ya kayaknya Tuhan nggak suka. Ya udah kita minggir, jangan kita lakukan. Pengenalan penuh itulah yang sekarang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya sebagai ciptaan yang baru. Sebagai ciptaan yang baru. Ya. Kemarin atau semalam kita belajar oleh firman Tuhan. Tuhan yang menyunat hati kita. Masih ingat kan? Dalam Ulangan pasal 10, Ulangan pasal 30. Ya. Kenapa hati disunat? Karena di hati ini sumber segala kejahatan. Ada di situ. Ya. Di dalam hati itu ada kejahatan dan ada kebaikan. Mana yang lebih dominan? Nah yang tidak berasal dari Bapa Yahweh inilah yang disunat oleh Tuhan. Karena dari dalam hati ini timbul. Kalau yang jahat ya keluarlah yang jahat. Keluarlah yang tidak baik, tetapi apabila yang jahat ini disunat, dipotong oleh Tuhan. Tuhan yang potong ya. Berdasarkan Ulangan pasal 10 dan Ulangan pasal 30. Supaya tidak ada lagi yang tidak baik dalam hati kita. Yang ada hanya semua baik, 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 baik di hadapan Tuhan. Nah, kita sedang menuju ke sana. Ya. Sehingga apa yang dikatakan oleh ayat firman Tuhan tadi, yang lama sudah berlalu. Yang baru timbul. Yang lama sudah dibuang, sudah dikubur, sudah dibakar habis. Yang baru timbul, lah kita harus memberikan pupuk yang benar. Iman kita harus bertumbuh di dalam kebenaran yang benar dan firman yang benar. Itulah yang akan membuat iman kita bertumbuh dengan benar. Sehingga kita tidak akan pernah bisa tergoyahkan oleh apapun yang berasal dari si jahat. Ya. Karena itu ya Tuhan mau saudara dan saya bertumbuh dalam kebenaran. Bukan asal tumbuh. Tapi benar-benar tumbuh sesuai dengan kehendaknya. Tuhan mau semua diperbaharui dalam hidup kita. Termasuk roh pikiran kita ini. Jiwa kalau dalam yang seringkali diutarakan di sini kan. Firman itu yang menyelamatkan jiwa kita. Ya. Karena berbicara jiwa, berbicara pikiran, perasaan dan kehendak. Pikiran kita ini, ya mungkin tubuh kita di sini. Jujur aja sekarang pikiranmu di mana? Betul nggak? Ya saya sih nggak tahu pikiran saudara di mana. Tapi kan Tuhan tahu kan pikiranmu di mana. Jangan di rumah sana. Atau melayang-layang di mana. Ingat ya, saya nggak tahu. Karena saya nggak lihat kan.
Tetapi Tuhan yang saudara dan saya sembah, Dia tahu pikiran kita di mana. Ada tertulis, Dia menghendaki kalau kita ibadah di sini, pikiran kita jangan kemana-mana ya, ke sini. Hormati hadirat Tuhan. Nah, itu memang perlu dibentuk. Kita perlu belajar sehingga kita memusatkan diri kita hanya kepada Tuhan. Ya, jangan heran apabila ya memang orang beribadah. Kadang-kadang hanya supaya dilihat orang. Kamu kan orang Kristen. Jadi setiap minggu atau setiap sabat beribadah. Ya memang datang rajin. Tapi apakah benar jiwamu ada di sini? Nah, itu jadi masalah. Tubuh manusia mungkin ada di dalam gedung. Tetapi jiwanya kemana-mana kan kita nggak tahu. Tetapi ingat, Tuhan tahu jiwamu di mana. Karena itu Tuhan mengajar saudara dan saya fokus kepada Dia. Kadang-kadang tubuh kita di sini karena pikiran kesana kemari kan mikir, wah matanya mulai ini akhirnya ketutup. Ntar udah ketutup baru kedengaran napasnya. Saya tidak bukan saya gila hormat, tapi hormati Tuhanmu. Beribadahlah kepada Bapa Yahweh dengan hormat dan takut. Ya. Tapi sebagai kewajiban saya sebagai seorang pelayan Tuhan, saya hanya berkewajiban mengingatkan. Saya nggak bisa paksa. Ya kalau mau selamat, hormati hadirat Tuhan. Hormati hadirat Tuhan. Kalau kita menghormati Dia, kalau kita mengenal Dia dengan penuh, kita menghargai hadiratnya, Tuhan pun tahu bagaimana untuk menghargai orang-orang yang dikasihi. Kan banyak contoh. Ya. Ketika seorang karyawan melakukan tugas dengan baik, maka Tuhannya bilang, mari hambaku yang baik, masuklah ke sini, ke dalam rumah Tuhanmu. Tapi hamba yang tidak baik akan mendapatkan penghukuman. Itu contoh yang Tuhan memberikan. Kalau dalam pandangan Bapa Yahweh kita menghormati Dia dengan sungguh-sungguh, maka kita pun akan dikasihi oleh Bapa. Karena kita mau taat. Inilah bagian ciptaan yang terus-menerus sedang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita ini benar-benar menjadi orang yang benar-benar dikasihi Tuhan. Ya. Nah kemarin kan kita belajar tentang sunat kan. Tetapi Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Bersunat atau tidak bersunat, bukan itu yang mempengaruhi kita selamat. Tetapi yang mempengaruhi kita selamat apa enggak, apakah kita melakukan firman. Mungkin orang, oh itu kan sunat juga firman Tuhan. Memang firman Tuhan. Tapi baca firman Tuhan yang benar. Jangan salah tafsir. Saya tangkap maksud saya. Ya. Kita harus ingat ya, memang itu Torah ya. Torah memang itu firman menyatakan setiap laki-laki yang berusia 8 hari ke atas itu harus itu Torah. Tetapi kita harus baca dengan baik-baik, ada tertulis. Itu adalah tanda perjanjian antara Bapa Yahweh dengan seorang manusia yang namanya Abraham. Engkau, benihmu dan keturunanmu itu harus disunat. Tidak ada ayat yang menyatakan semua laki-laki di muka bumi ini harus disunat. Tidak ada. Kita nggak, jangan salah tafsir. Walaupun banyak orang
Ya, ya salah tafsir kalau saya bilang. Ya, ya di Indonesia kan banyak juga. Oh ini kan Torah, harus disunat. Loh ya baca yang benar. Baca yang benar, jangan salah tafsir. Kecuali kalau memang, ya itu yang pernah saya katakan kan. Ada beberapa suku di Indonesia. Itu mereka memang disunat sejak kecil. Tetapi itu mereka lakukan bukan karena Torah. Tetapi tradisi. Saya tanggap. Ya kalau itu sudah dilakukan ya go ahead aja. Kan ada tertulis. Tapi firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, kita baca aja. Galatia pasal ke-6 ya. Ayat ke-15. Sebab di dalam Hamasya Yeshua, baik bersunat maupun tidak bersunat, tidak berpengaruh apa-apa kecuali sebagai ciptaan yang baru. Ya. Kita harus ingat benar-benar sunat itu berdasarkan kitab suci itu tanda perjanjian. Saya tanggap. Tanda perjanjian Bapa Yahweh dengan Bapa Abraham. Bapa Abraham harus mengikuti itu. Bapak Yahweh juga mengikuti apa yang dia janji. Ini yang saya katakan semalam, solution. Win-win solution. Bapak Yahweh janji ini, tapi engkau harus lakukan ini. Kita belajar untuk mengenal Tuhan dengan penuh dan benar. Sehingga kita tidak mudah hanyut terbawa dengan arus-arus yang macam-macam. Ya. Jangan ikut-ikutan kalau ibadah itu. Baca yang benar. Ini benar nggak, boleh nggak saya lakukan. Ya. Ya pernah kan dulu ada karena ada ibu-ibu yang dapat pengajaran kan. Oh ini kamu harus pakai kerudung. Loh. Terus begitu dia masuk sini dikasih ayatnya. Baru dia ngerti. Ya. Baru dia ngerti ada tertulis kerudung bagi perempuan adalah rambutnya. Ya. Ya kalau di sana kalau mau pakai boleh aja. Mengerti maksud saya? Apalagi di daerah-daerah yang panas kan. Ya wajar-wajar aja. Jangankan perempuan, laki-laki pun ya pakai topi karena panas. Tetapi jangan menganggap itu aturan sesuai apa yang Tuhan inginkan. Sehingga banyak di mana-mana ibu-ibu di tempat-tempat pakai kerudung. Coba kasih ayatnya. Jelas tertulis kerudung bagi wanita adalah rambutnya. Ya. Sehingga kita nggak salah kaprah. Jangan salah kaprah, ngerti itulah namanya pengenalan penuh akan firman. Ya. Kalau mau pakai sebagai hiasan ya oke-oke aja. Kan banyak tradisi-tradisi ya, khususnya di luar ya, di Eropa. Alangkah senangnya seorang wanita kan pakai topi yang bagus-bagus. Umpamanya orang-orang royal orang-orang kerajaan itu kan dia pakai topi. Itu memang ya mau pakai nggak masalah. Ya. Tapi jangan engkau pakai kerudung karena salah menafsirkan. Begitu dikasih ayatnya, oh jadi kerudung itu buat perempuan rambutnya Pak, lo baca aja. Setelah mengerti ya nggak pakai lagi. Nah, engkau yang di luar sana ya baca firman Tuhan yang benar. Jangan hanya ikut-ikutan. Kalau mau pakai ya boleh aja. Ngerti maksud saya? Kalau mau pakai boleh, yang penting engkau hormat sama tunduk sama Tuhan. Ya. Kan macam-macam.
Apalagi yang namanya penyembah Yahweh kan. Wah, pakai talit. Wah, ya bagus. Asal ngerti gitu loh. Paham maksud saya? Mau pakai semua atribut Yahudi, ya oke-oke aja. Asal ngerti. Inilah yang namanya ciptaan baru, engkau ngerti yang benar. Ingat banyak ya, kan sudah sering kali ditunjukkan di sini. Tali itu ditaruhnya di baju, bukan di kain. Kalau yang ada di luar sana ya dengar baik-baik. Itu talit, itu jumbai-jumbai itu ada di bajumu atau di kain. Karena ada tertulis, itu jumbai-jumbai itu taruh di baju, bukan di kain. Tetapi kita harus mengenal penuh apa maksud Tuhan. Lah ini yang banyak membuat orang akhirnya tersesat. Karena mengutamakan pakai talit. Lupa bahwa Yeshua sudah menggenapi. Karena dia tahu banyak manusia yang menggantung Yeshua itu pun kan pakai talit semua. Betul gak? Artinya dia lupa firman. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, aku berikan kepadamu Roh Kudusku. Supaya engkau ingat, engkau diajar, engkau mampu melakukan firman. Loh, karena mengandalkan talit, ya, akhirnya Roh Kudusnya ditaruh di belakang. Ya. Ya, kita sih, saya nggak ngelarang kalau saudara mau pakai talit sih ya, asal yang benar. Ngerti maksud saya? Ya, jadi bukan itu kan yang saya lihat itu tidak sesuai firman. Tidak sesuai firman. Saya berani, kita sudah buktikan itu tidak sesuai firman. Jomba itu dipasang di baju, bukan di kain. Kita tangkap. Kita harus mengenal penuh firman Tuhan, jangan sampai tersesat dengan berbagai macam ajaran-ajaran yang tidak benar. Karena itu baca firman Tuhan. Dia mau saudara dan saya benar-benar menjadi ciptaan yang baru. Yang tidak akan pernah bisa ditipu oleh hamasia-hamasia palsu. Ya, mengajarkan hal-hal yang ya kalau secara manusiawi sih enak. Kelihatannya bagus. Wah, yang kau agungkan siapa? Talitmu apa Tuhan? Ya maaf kata kalau saya berani katakan orang-orang yang mengutamakan pakai tali-tali itu, mungkin saya berani, mungkin aja bisa saya tafsirkan mereka nggak percaya Roh Kudus, ya, karena Roh Kudus itu justru untuk mengingatkan. Sedangkan tujuan tali itu, sebagaimana kita bilangan itu, memang supaya kita ingat firman. Ya. Karena itu jangan tertipu dengan siapapun juga. Engkau dan saya adalah ciptaan baru. Engkau dan saya harus mengerti firman Tuhan dengan benar. Sehingga jangan kita karena pengajaran yang kelihatannya bagus, tapi tidak sesuai. Hanya untuk mengenakkan daging. Kok main lu? Kan banyak orang supaya kelihatan gagah-gagahan. Wah gagah, kelihatannya gagah. Ya, karena ya, kan kita waktu suka keliling-keliling itu kan, ada pelayan Tuhan yang cerita. Kumpul-kumpul ini kan banyak pelayan Tuhan, banyak. Ada 1-2 orang lah yang pakai talit itu. Katanya talit, tapi itu sih kain biasa dikasih jumbai-jumbai. Tidak sesuai firman. Ngomonglah si pelayan tuh, Pak itu yang pakai talit itu tukang tipu Pak. Lo benar tukang tipu dia. Lo bagaimana itu? Nah di sini kita harus melihat itu bukan jaminan. Karena itu dikatakan sunat atau tidak bersunat, bukan itu yang menentukan. Kau pakai talit atau enggak pakai talit, itu bukan menentukan. Tetapi apakah ada Roh Kudus dalam hatimu?
Kalau Roh Kudus benar-benar bertakhta dalam hati kita, maka Ruach Kodes itu yang akan membimbing kita, bukan saja mengingatkan kita akan firman, tetapi memampukan kita hidup sebagai pelaku firman. Karena orang yang melakukan firman dengan benar, itulah yang dijamin Tuhan pasti masuk ke dalam kerajaannya. Nah, kita belajar. Ya. Kita belajar, kita harus berani menyatakan kalau salah ya salah. Jangan diikutin ini yang salah-salah. Tetapi justru yang salah banyak diikutin. Kenapa? Karena sudah dibutakan matanya. Apalagi kalau pelayan Tuhannya sudah diidolakan, pelayannya Tuhan salah juga dibelain. Loh, ini kenyataan ya. Bukan saya dalam negeri, di luar negeri juga sama. Ya. Itu bukan kehendak Tuhan. Kita menghormati pelayan-pelayan Tuhan ya. Baik di dalam maupun kita hormati itu wajib. Ya. Tetapi jangan mengidolakan semuanya. Ya, akhirnya dia mabok akhirnya ngawur-ngawur. Pengajarannya mulai ngawur-ngawur. Tetapi karena sudah diidolakan, udah melenceng pun dia anggap, wah hebat. Nggak ada yang mengajar begini, padahal memang nggak tertulis. Ya, kita diajarkan di tempat ini, kalau saya ngajar, ada siapapun yang dipercayakan Tuhan untuk mengajar, memberitakan firman dari tempat ini, dicek ada ayatnya enggak. Ya. Ada ayatnya enggak? Kalau enggak ada ayatnya ya jangan diikutin. Karena ayat atau firman yang berasal dari Bapa Yahweh itu yang akan menyelamatkan kita. Nah, kita harus sangat berhati-hati. Di dalam kita juga menjalani kehidupan ini dengan berbagai media sekarang kan luar biasa. Ya, untuk menggenapi Matius 24 tadi. Injil itu harus diberitakan ke seluruh pelosok muka bumi. Karena bagi umat Tuhan yang dominan roh Tuhan ada di sana, ketika dia mendengar Injil, imannya akan timbul. Sehingga ketika nanti pada akhirnya tidak ada seorang pun manusia yang akan berkata, saya tidak pernah dengar Injilmu. Tidak. Gak bisa manusia menyangkali Tuhan. Kalau umpamanya kamu kenapa gak lakukan? Oh, saya gak pernah dengar Injil. Karena itu dikatakan tadi, se-Injil ini harus diberitakan sampai ke seluruh pelosok muka bumi. Tapi tidak dikatakan di sana. Perhatikan ya, itu Injil memang diberitakan, tetapi tidak ada ayatnya yang menyatakan kamu harus percaya. Bisa tangkap? Kita baca aja lagi lah. Ya. Matius 24 tadi. Ayat ke berapa tadi? 14 ya. Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruhnya sebagai kesaksian bagi semua bangsa. Dan kemudian akan datang kesudahan. Tidak disebut di sini, ya, tidak disebut di sini Injil diberitakan semua orang percaya. Tidak ada ayatnya. Kita enggak? Ini sebagai bentuk kasih Tuhan kepada orang yang sudah ditetapkan untuk diselamatkan dan kepada orang yang ditetapkan untuk dibinasakan. Sama-sama dengar firman. Tetapi yang ditetapkan untuk diselamatkan ketika dia dengar timbul iman. Tetapi yang ditetapkan untuk dibinasakan dia dengar tapi tidak pernah mau diperhatikan. Inilah yang dikatakan Matius berapa? 13 ayat 13. Melihat tapi nggak lihat. Kalau terjemahan bebas lagi, punya mata tapi nggak lihat. Punya telinga tapi nggak dengar. Ya. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada benih setan yang lebih mendominasi orang yang memang sudah ditetapkan untuk dibinasakan. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Nah, kita mengucap syukur, kita percaya kepada Bapa Yahweh, kita percaya kepada Yeshua Masiah. Itu anugerah. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Karena kenyataan membuktikan. Banyak orang yang percaya Bapa Yahweh,
Banyak orang yang percaya kepada Yeshua Masiah, tapi kelakuannya nggak beres. Ya seperti saya katakan tadi, itu pencuri dia Pak, penipu. Loh, katanya gembala. Loh ini orang yang ngomong, saya nggak tahu kan, karena kebetulan kumpul-kumpul kan pelayan-pelayan Tuhan. Dan di sini kita melihat, kita boleh ya dengar gini-gini. Kita sih nggak mau menghakimi, cuma kan kita bisa melihat, loh ini kok begini. Ya kadang-kadang saya pikir ya kau pakai talit-talit itu, tapi nggak ada Roh Kudusnya mungkin. Mengerti maksud saya? Karena orang yang pakai itu rata-rata dia kelihatannya tidak percaya bahwa ada Roh Kudus dalam hatinya. Karena ini sudah diganti dengan Roh Kudus. Saya tangkap. Kenapa? Kau mandi kok nggak pakai. Kau pergi keluar ke pasar nggak pakai. Ya. Tetapi kalau Roh Kudus, karena itu dikatakan tadi, lahir dari air dan roh. Lahir dari firman dan roh kita yang cacat ini harus diperbaharui. Sehingga kita memiliki roh yang berasal dari Bapa Yahweh yang dianugerahkan bagi saudara dan saya. Supaya kita bisa mengerti firman Tuhan dengan benar dan bisa mempraktekannya pula dengan benar. Sehingga hidup kita nggak melenceng ke sana kemari. Dan Tuhan akan membimbing saudara dan saya semakin hari semakin menuju kepada kesempurnaan. Terlebih waktunya sudah semakin dekat. Semakin dekat. Nah, coba aja kita tanya diri kita sendiri. Kalau Tuhanku datang hari ini, siap nggak? Ya. Nggak usah siap. Benar siap. Benar siap. Kira-kira jujur aja ini. Kira-kira keangkat nggak? Ya kita kan bisa koreksi diri ya. Tadi aku memang di sini, tapi pikiranku tadi, waduh, ke rumah atau kemana? Lu bagaimana? Saudara bisa membohongi manusia atau gembala, tapi saudara nggak bisa bohongi gembala agung yang melihat semua kita. Kita belajar sebagai ciptaan yang baru. Segala sesuatu benar-benar diperbaharui oleh Tuhan supaya kita benar-benar sempurna. Sehingga kita tidak akan pernah bisa tergoyahkan. Kalau kita melayani, melayani dengan sungguh-sungguh. Ya. Karena ada juga orang melayani kan supaya kelihatan, supaya dihormati. Loh itu yang harus kita hati-hati, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Lo namanya melayani pelayan. Tapi ada juga orang yang namanya pelayan mintanya dilayani. Saya mau melayani sana, Pak, melayani sana Pak, bisa boleh, cuman sana hotel yang paling bagus yang mana? Lo ini mau melayani apa dilayani? Lo itu bukan rahasia, tapi banyak orang yang udah tahu. Ya umpamanya ada seorang pelayan besar diminta melayani di sini. Boleh, ya karena saya pernah dengar juga. Ada orang yang ngomong seperti itu, saya minta ini Pak, ya dia sebut nama seorang pelayan yang besar. Tapi syaratnya itu Pak, apa? Minta hotel yang begini. Terus dia bilang, saya nggak datang sendiri sama istri, saya bawa anak, ada babysitter. Lah, itu kenyataan ya. Lo ini mau melayani apa minta dilayani? Dan hal-hal seperti itu Tuhan gak suka. Karena itu ada tertulis, kalau kau pergi melayani, jangan pakai dua helai baju, jangan pakai bekal segala macam. Ya yang secukupnya aja. Ya. Supaya kita pun jangan menjadi beban bagi orang yang minta dilayani. Banyak orang di desa-desa merindukan untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan dari, ya mereka anggap kan wah ini orang dari kota nih. Tentu ada hal-hal baru. Tetapi sayangnya tidak semua orang
Yang menamakan diri pelayanan dari kota mau terjun ke bawah. Ya karena melihat, ya, wah di sana mandinya di mana? Loh ini kenyataan ya. Kalau datang ke daerah-daerah kayak sumur, sumurnya berminyak, ini mandinya pakai air berminyak. Minumnya ya sama. Ya. Mau WC pakai yang bambu-bambu itu. Ya. Loh hal-hal seperti itu diperhitungkan bagaimana. Orang-orang seperti ini ya bukan melayani Tuhan tetapi melayani diri sendiri kalau dia tidak mau dengan tulus melakukannya. Nah, kita belajar, bisa aja suatu saat Tuhan mengutus saudara seperti itu. Ya. Di situ Tuhan juga menguji kita. Mau nggak sampai naik-naik gunung? Ya. Udah sampai sana udah melayani capek-capek. Ya. Pak, terima kasih ya Pak. Ya. Mana nih amplopnya? Nggak ada amplop Pak. Lo bener ini. Ini Pak kita bawain pisang. Loh. Dalam hati kan, wah nih amplop masih tebal ini. Tapi ya cuman terima kasih ya Pak. Udah capek-capek kesini. Ini ya payak sebiji. Ya, ada pisang sesisir. Lah itulah, yaitu pengalaman. Tapi karena kita melayani dengan sepenuh hati, kita mau berkorban, kita belajar bagaimana seharusnya kita melayani Tuhan, supaya kita juga mengerti banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan dari kita semua. Ya. Ada seorang pelayan di suatu daerah, saya nggak usah sebut daerahnya lah. Ini gembalanya yang ngomong sama saya. Pak, sebentar ya, kenapa? Tadi saya dengar jemaat bilang Pak, ada perpuluhan yang masuk. Jadi ngomong dia gembala, nama saya. Perpuluhannya nggak banyak sih Pak, cuma 150. Loh, gerejanya lumayan ya. Saudara bisa bayangkan untuk waktu ya itu udah beberapa tahun yang lalu sih. Tapi yang saya bayangkan dengan apa yang dia terima berkat Tuhan, dia tetap mengucap syukur. Walaupun, ya, kalau saya boleh katakan di dalam kekurangan, dia tetap mengucap syukur. Kalau di sini kan, di kota-kota besar, ya, aduh, ini untuk ongkos saja nggak bisa, loh. Mau persembahan apalagi di situ kan umpamanya saudara mungkin berapa kali, 2 kali seminggu kan, hari Sabat, hari Minggu kan, udah mulai hitung-hitung. Jujur aja hitung-hitungan nggak, ini berapa kotak yang saya harus masukin, berapa setiap kotak berapa nih ya. Waduh kalau saya masukin 10.000 sekian kotak berapa ribu nih, kali 2 ya. Itu baru seminggu, sebulan kali 4. Loh gaji saya berapa? Udah main hitung gitu, ya betul nggak? Ya jujur aja sama dia, bukan sama saya, sama Tuhan. Saya harus katakan ini supaya kita kalau beri aja. Tuhan sanggup untuk membalaskan apabila kita memberi dengan gaji. Karena itu Yeshua berkata, janda itu memberikan jauh lebih banyak daripada orang-orang kaya itu. Janda itu memberi dengan seluruh apa yang dia punya. Tetapi orang-orang kaya ini memberi dari kelebihannya. Di sinilah kita belajar untuk tahu memberi. Ada juga orang, aduh, ya kadang-kadang ada internet begini kan. Mendingan lewat internet deh. Kenapa? Gak usah persembahan. Lo jujur aja, iya kan? Kalau saya pakai internet, pertama saya gak perlu transport. Kedua, saya gak perlu berikan persembahan.
Betul? Loh, orang kayak begini, Tuhan kan tahu. Tuhan tahu semuanya. Ya kita belak-belakan aja. Supaya kita juga jangan mempunyai pikiran seperti itu. Ya saya tidak menghalangi, ya kita kadang-kadang harus hitungan juga kan. Gajiku sekian, kita ibadah seminggu 2 kali, at least seminggu 2 kali. Transportku dari sini ke sini berapa? Nah, kita kan jalan nih. Kita mulai hitung-hitung. Kira-kira berapa yang aku mau berikan? Betul nggak? Karena kotaknya ada sekian nih. Ya kalau kita kan ada berapa situ kan? Kalau kotaknya banyak, waduh berapa ini? Mulai pikir, jangan semua, 1 kotak aja. Lah, apa? Ada tertulis. Ya. Apa yang kau beri nanti Tuhan juga balas seperti itu. Ya. Kalau berdoa, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Kalau memberi, aduh, mikir 100 kali. Lah itu apa itu tidak diperhitungkan Tuhan? Tuhan perhitungkan semua. Karena itu ada tertulis, beri maka engkau akan diberi. Di mana itu? Coba kita lihat Lukas pasal 6 ayat 48. Supaya kita belajar ya, karena ini bagian daripada umat Tuhan sebagai ciptaan yang baru ya. Supaya kita juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lukas 6 ayat 38. Berilah maka akan diberikan kepadamu. Suatu takaran yang baik yang telah diparatkan dan yang telah diguncangkan dan yang terlimpah. Mereka akan memberikan kepelukanmu. Sebab, perhatikan ayat ini. Dengan ukuran yang sama yang kamu mengukurkan, hal itu juga akan diukurkan kembali kepadamu. Artinya, kalau kita terjemah secara bebas, engkau hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan juga main hitung-hitungan. Betul nggak? Nah ini hafal baik-baik. Beri, maka kita akan diberi. Ya. Tapi berinya dengan tulus. Jangan, waduh tadi aku dihotbahin begini ya berilah sekali-sekali. Loh Tuhan tahu. Jangan, kan kalau beri dengan tangan kanan, jangan tangan kiri tahu. Kita nggak? Kita diajar oleh Tuhan bahwa Tuhan menghendaki saudara dan saya belajar melakukan firman Tuhan dengan tulus. Inilah bagian daripada ciptaan yang baru, semua diperbaharui. Yang lama sudah berlalu. Kita hitung-hitungan sama Tuhan, ini ayatnya ini. Kita hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan juga hitung-hitungan. Lah kalau Tuhan hitung-hitungan sama kita ya repot. Ya. Tetapi mari kita belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Ya. Kalau ya ini kebiasaan-kebiasaan jelek ini. Karena ya maaf kata ya. Maaf kata nih, kadang-kadang habis ibadah kan, saya lihat wah banyak yang tukar uang gede jadi uang kecil. Itu buat apa? Nyanyi buat minggu depan nih. Kalau kasih Tuhan yang kecil-kecil aja. Aduh, bagaimana orang-orang ini? Kita belajar memberi yang terbaik, ya. Buka dompet, ya cari yang paling kecil. Bukan yang paling besar. Itulah karakter manusia yang harus diperbaiki oleh kasih kemurahan Tuhan. Milikilah karakter ilahi. Ya. Tuhan kalau beri, ya sering kali didoakan. Saudara suka perhatikan enggak kalau doa syafaat?
Kau sudah memberikan kami yang terbaik, betul nggak? Sekarang Tuhan tanya, aku sudah beri yang terbaik, kau beri yang terbaik nggak? Kalau mau terima, terimanya yang besar. Tapi kalau memberi, beri yang terkecil. Itulah karakter manusia. Karakter yang sangat-sangat saya tafsirkan Tuhan tidak suka. Karena itu tertulis ayat ini. Engkau ngukurnya kayak gini, maka Tuhan akan balas dengan ukuran yang kau pakai. Karena itu bukan saya katakan, waduh, ya kadang-kadang seperti karena perhitungan seperti itu ya. Kan karena seringkali kan buka dompet milihnya yang kecil-kecil aja kan. Ya besok-besok di rumah dia udah atur isi dompetnya sama yang kecil-kecil semua. Yang gede-gede ditinggal di rumah. Bisa tahu nggak maksud saya? Sehingga kalau nanti mau persembahkan, set, wah dikasih lihat sama gembalanya kan. Atau pura-pura dikasih lihat. Kasih lihat, orang yang lihat, ush. Ini uangnya kecil semua. Tapi dia mau berikan. Dia beri yang terbesar dari yang terkecil. Loh ini karakter yang harus dirubah dari dalam hidup kita. Ya. Bukan saya katakan saudara harus memberikan yang terbesar. Bukan. Berilah sesuai dengan kerelaan hati. Kalau kau perhitungkan, aduh kayaknya aku cuma bisa beli, katakanlah sekarang 2.000 lah, ya 2.000. Ya, nggak jadi masalah ya berdoa Tuhan. Berdoa, jadi kalau mau mempersembahkan sesuatu berdoa. Tuhan, ini ya Tuhan kan tahu dompet kita. Tuhan aku hanya bisa berikan seperti ya, karena kita kan punya rencana Tuhan tahu. Ya ngomong sama Tuhan. Ya. Sehingga ketika kita memberi berapapun jumlahnya, karena kita memberi dengan doa, maka Tuhan akan membalasnya. Tuhan sanggup membuat dompet kita tetap penuh dengan nilai-nilai yang memang Tuhan kehendaki untuk ada di dalam dompet kita. Karena Tuhan juga tahu kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi belajarlah jujur sama Tuhan. Ya, belajar jujur sama Tuhan. Ya, walaupun kita memang ya Tuhan kan tahu kondisi kita. Tapi Tuhan sedang memperbaharui saudara dan saya setiap hari. Hanya kadang-kadang kita bandel. Ya. Kita bandel. Nah, kita belajar supaya roh kebandelan ini hilang lenyap dari dalam hidup saudara dan saya. Seperti yang tertulis. Bukan sunat yang menentukan, tetapi apakah kita melakukan firman. Nah, saya mengucap syukur ya. Banyak orang yang memang ketika masuk dia berbeban untuk memberi. Ya. Bahkan ada orang-orang ya kadang-kadang di luar sana kan masih tahu Pak saya mau beri persembahan. Ngomong mereka memberikan persembahan Pak, minta nomor rekening. Ya kita masukin persembahan. Ya mereka minta. Ya. Lah ini kita mengucap syukur. Ya tetapi banyak seperti yang tadi saya katakan. Mulai hitung-hitungan, enakan pakai streaming. Kan saya nggak usah beli persembahan. Loh itu kenyataan. Tapi saya mengucap syukur ada orang yang karena merasa melalui streaming dia memperoleh berkat. Hanya Pak saya mau beri persembahan. Ya mungkin karena tempatnya nggak bisa datang, saya mau beri persembahan. Kita juga dapat berkat dari pelayanan dari tempat ini. Minta rekeningnya Pak, ya kita kasih. Ya, kita kasih. Dan disinilah kita mengucap syukur. Ya, bukan berarti nanti orang dengar pakai ini kan, waduh kalau gitu saya mesti beri ya itu terserah. Ya. Itu terserah, tetapi kita sebagai pelayan Tuhan harus berani memberitakan yang benar. Kalau orang merasa diberkati melalui pelayanan kita, ya terserah bagaimana gerakan Tuhan.
Ada orang yang tergerak, ada orang yang tidak peduli, ya nggak masalah. Karena Tuhan sanggup memberkati kita dengan caranya. Ya. Karena kita kan ya namanya tempat ibadah kan juga perlu pemeliharaan. Ya. Perlu ini, perlu ini, perlu ini, perlu ini. Ya. Ya Tuhan mengajar saya untuk mengajar jemaat. Oke, kita punya persembahan ini harus dibeli ini. Semua tahu. Ya. Walaupun kadang-kadang beli, ini ternyata kurang, ya nggak jadi masalah. Ada aja cara untuk menutupi. Dan saya sangat mengucap syukur kita memang tidak pernah kekurangan. Ya. Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Dan kita mengucap syukur, saya percaya inilah kehendak Tuhan supaya ibadah kita pun semakin hari semakin Tuhan sempurnakan. Ada orang yang ya kadang-kadang kan mereka kasih komentar, Pak itu gambarnya kurang jelas. Maka ditambahin lampu-lampu. Ini ada sebabnya, ada yang ngomong. Ya kita mengucap syukur kan. Ada yang beri masukan, gambarnya kurang jelas. Pak suaranya kurang jelas, apalagi kemarin itu rusak itu sound card ya. Sound cardnya rusak kemarin. Makanya kalau saudara dengar firman kemarin, kalau yang di internetnya itu suaranya memang gak jelas karena rusak gitu. Ya baru kemarin dibeli. Lah itu kan perlu duit, betul nggak? Duit itu ya oleh kasih kemurahan Tuhan ada aja cara Tuhan. Kita mengucap syukur semua dilengkapi oleh Tuhan dengan caranya. Hanya karena kita mau dengan rela hati melayani Dia dalam kebenaran. Tuhan tinggal melengkapi. Artinya saudara dan saya pun di dalam kita melayani Tuhan, jangan mikir duitnya dulu. Datang kamu saya. Bisa aja Tuhan menghendaki saudara pergi melayani suatu tempat. Waduh duitnya pas-pasan. Gimana nggak ada ongkos? Ya jalan aja. Kalau masih bisa jalan ya jalan. Datang kamu saya. Tuhan melihat semua itu, Dia punya cara untuk memberkati saudara dan saya. Tapi kalau sudah mulai main hitung-hitungan, nah itu yang berbahaya. Nah, kita sangat mengucap syukur Tuhan punya cara untuk membela orang-orang yang mau belajar mentaati Dia. Itulah bagian daripada orang-orang yang menjadi ciptaan yang baru. Kita belajar untuk mengerti apa sih kehendak Tuhan. Dan itu hanya bisa kita lakukan apabila kita mengenal Dia dengan penuh dan benar. Orang banyak mengenal Dia tetapi tidak penuh dan tidak benar. Akhirnya melenceng. Ya. Dan kita memang ya kadang-kadang kita dengar kan orang khotbah gini ya. Ya gak jadi masalah. Itu tafsiran-tafsiran mereka ya gak jadi masalah. Ya. Kadang-kadang ada jemaat nanya gini ya. Tafsiran si ini begini ya gak masalah. Tafsiran apapun juga selama ada firman ya oke-oke aja. Tetapi bukan berarti tafsiran itu benar. Tetapi kalau dia benar-benar sesuai firman, kebenarannya itu bisa lebih terjamin daripada tafsiran hanya berdasarkan hikmat manusia. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak, ya, mari kita belajar bersama. Supaya kehendak Tuhan kita benar-benar menjadi ciptaan yang baru, benar-benar ciptaan yang sesuai kehendak Tuhan. Waktu Tuhan sudah di ambang pintu. Ya. Nah, itu kan sudah diingatkan berkali-kali. Tetapi masalahnya seberapa siap kita. Ya. Karena siap atau tidak siap, Dia tetap datang sesuai waktunya.
Karena itu kita mari dengan pertolongan Roh Kudus yang dianugerahkan bagi saudara dan saya, kita belajar untuk hidup benar-benar sebagai pelaku firman yang sesuai kehendaknya. Tetapi harus saya ingatkan, ketika kita belajar melakukan sesuatu dengan benar, godaan itu selalu datang. Ya. Godaan itu selalu datang. Untuk apa? Untuk melemahkan iman kita. Tapi percayalah, apabila kita belajar untuk memohon Roh Kudus membungkus indera kita dengan darah Adonai Yeshua Mashiach, dunia boleh berbagai macam suara. Tetapi karena darah Yeshua yang membungkus kita, kita tidak akan pernah terpengaruh sampai selesai. Kita boleh bertemu dengan Dia muka dengan muka. Haleluya, amin.